Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SI Maju akan mempresentasikan tentang perancangan sistem pakar konsultasi mental illness dengan saya, Anissa Putri. Saya Anandasia. Dan Nabila Amalia Fitriani. Pendahuluan latar belakang sistem pakar adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Sistem pakar akan memberikan pemecahan suatu masalah yang didapat dari dialog dengan pengguna. Dengan bantuan sistem pakar, seseorang yang bukan pakar atau ahli dapat menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah, serta mengambil keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pakar. Mental illness adalah kumpulan penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Gangguan kepribadian ini membuat penderita sulit untuk mengetahui perilaku yang dianggap normal dan tidak. Mental illness juga banyak menimpa remaja. Sebagian besar gangguan kesehatan mental muncul pada masa remaja atau mungkin di awal usia 20-an. Para peneliti dari Harvard Medical School menemukan separuh dari kasus gangguan mental dimulai dari usia sangat muda, 14 tahun, dan 3/4-nya terjadi sejak usia 24 tahun. Karena kemunculannya yang sangat dini, maka terapi dan penanganannya harus dilakukan sejak awal pula. Pengembangan sistem pendukung keputusan mendapatkan muaranya dengan makin berkembangnya penggunaan sistem pakar, expert system dalam berbagai bidang. Sistem pakar adalah suatu bagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimaksudkan oleh satu atau banyak pakar ke dalam suatu area pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik. Dalam hal ini adalah konsultasi gangguan psikolog kepribadian manusia. Pertimbangan penulis untuk membuat judul perancangan sistem pakar konsultasi mental illness sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan informasi cepat, tepat dan efisien, namun tidak mengabaikan peran para psikolog atau psikiater. Dengan media yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau melalui media web dan jasa pemrograman. Selanjutnya akan diterangkan oleh Ananda Dia. Dan rumusan masalahnya itu adalah bagaimana kita membuat aplikasi sistem pakar konsultasi mental illness sebagai alat bantu dalam memberikan layanan konsultasi layaknya kepakaran seorang psikolog dalam mendiagnosis seorang pasiennya, dan bagaimana mengimplementasikan aplikasi tersebut untuk membantu penderita tanpa harus berkonsultasi dengan psikolog secara langsung. Dan tujuannya ya dibuat proyek ini adalah membuat aplikasi sistem pakar konsultasi gangguan psikolog sebagai alat bantu dalam memberikan layanan konsultasi mental illness dan seperti layaknya kepakaran seorang psikolog dalam mendiagnosis pasiennya, dan juga mengimplementasikan aplikasi sistem pakar konsultasi mental illness yang dapat membantu penderita psikologi tanpa harus berkonsultasi dengan dokter spesialis secara langsung. Dan manfaatnya itu kita bisa membantu para penyandang mental illness yang terdapat pada anak-anak usia 14 sampai 24 tahun untuk tidak mengalami mental breakdown dan membuka wawasan luas apa yang sedang kita buat mengenai perancangan sistem pakar tersebut, dan juga pengalaman para dokter yang terjamin secara sertifikasi. Jadi definisi sistem pakar secara umum adalah sebuah usaha untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik seorang pakar. Dengan sistem pakar ini, orang awam itu dapat menyelesaikan masalah mereka atau hanya mencari suatu informasi yang berkualitas yang sebenarnya hanya bisa diperoleh dengan berkonsultasi secara langsung. Dan
Selanjutnya, mental illness itu adalah kumpulan penyakit gangguan kejiwaan yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Jadi gangguan kepribadian ini membuat penderita sulit untuk mengetahui perilaku yang dianggap normal atau tidak. Sebagian besar gangguan ini muncul di usia 20-an. Pertimbangan penulis mengapa kita menulis perancangan sistem bakar konsultasi mental illness ini adalah cara kita untuk membantu mereka yang membutuhkan informasi secara cepat dan juga tepat serta efisien, namun tidak menghasilkan peran para psikolog atau psikiaternya secara langsung. Dan untuk komponen-komponen pembangun dari websitenya antara lain MySQL, yaitu sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses dapat dijalankan secara bersamaan dalam sebuah program dan dapat digunakan oleh banyak pemakai dan juga pengguna suatu layanan. Dari suatu web dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL ini memiliki kelebihan yang fleksibel dengan berbagai pemrograman stabil dan juga tangguh. Bebas di-download juga memiliki security yang sangat baik dan memiliki dukungan dari banyak komunitas dan juga kemudahan manajemen database-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Web server merupakan sebuah perangkat lunak dalam server yang fungsinya menerima permintaan berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang berbentuk dokumen HTML dengan menggunakan Apache Web Server. HTML adalah singkatan Hypertext Markup Language, merupakan file teks yang ditulis menggunakan aturan-aturan kode tertentu untuk kemudian disajikan ke user melalui suatu aplikasi web browser. Metode perancangan. Metode perancangan adalah pembuatan perancangan dikerjakan berdasar pada pemodelan rekayasa kebutuhan. Perancangan dilakukan sebagai ajuan di proses implementasi dan pengujian. Jenis perancangan yang akan dibuat adalah perancangan berorientasi objek. Berikut adalah tahapan proses perancangan di pembuatan sistem ini. Tahap analisis data. Data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema yang sesuai dengan data. Pada tahap ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan, diklasifikasikan, dan analisa dengan komparasi konstan. Seperti yang dijelaskan oleh Sugiono, bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengembangan sistem. Untuk membuat sistem tersebut, kami menggunakan metode SDLC Waterfall, Software Development Life Cycle Waterfall. Berikut adalah bagian SDLC Waterfall yang kami gunakan. Desainnya, pada proses ini kami mengubah kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan dari proses analisis sistem dan software menjadi presentasi ke dalam bentuk prototipe atau tampilan software sebelum nantinya masuk ke tahap pemrograman atau coding. Maintenance, pemilihan software, merupakan tahap yang bertujuan untuk jangka panjang. Jadi di dalam gambar itu terdapat equipment, design, implementation, verification, and maintenance. Dan ini adalah berupa perancangan use case-nya. Dan ini kelas diagramnya. Sistem dialog adalah suatu bentuk rancangan antarmuka atau interface dari sistem pendukung keputusan yang Anda buat. Rancangannya dari menu utama beserta sub-sub menu yang dimilikinya dan bagaimana cara menginputkan data ke model yang Anda buat dan juga laporan yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda. Implementasi program ini jenis implementasi yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah implementasi basis data, implementasi kode program, dan juga implementasi antarmuka.
Dan juga kode programnya, kode program penelitian jelaskan mengacu pada 3 sampel, yaitu screenshot dari beberapa halaman, web utama juga digunakan sebagai hasil dari implementasi antarmuka, dan gambar kelima adalah halaman web pengerjaan soal tes bagi klien. Dan juga gambar 6 adalah halaman web hasil tes klien yang diakses oleh konselor. Jadi ini implementasi antarmukanya, salah satu beberapa soal-soal yang akan diteskan. Ini implementasi antarmuka dan hasil tes yang tadi sudah dikerjakan oleh klien.